Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan kami. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita akan membahas tentang sifat orang-orang kafir. Bahwa orang yang kafir itu adalah sia-sia di dunia maupun di akhirat, karena mereka menolak daripada kebenaran, menolak daripada rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Mereka salah menempatkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Banyak rezeki Allah berikan kepada mereka, tetapi malah membuat mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah itu sayang kepada orang-orang yang, dan bahkan lebih cinta kepada orang-orang yang makin banyak hartanya, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini enggak. Orang kafir ini enggak. Semakin banyak hartanya, semakin dia memiliki kekuasaan, semakin dia mempunyai jabatan yang luas, yang hebat, dia semakin sombong, dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapakah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, menyebutkan sifat-sifat orang kafir itu seperti apa? Di dalam surah Ibrahim, ayatnya dari ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah yang mempunyai apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Kalau apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah bisa mengurus itu semuanya, apalagi seorang manusia, apalagi seorang masalah manusia, Allah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan solusi, untuk memudahkan masalah-masalah hambanya. Lalu jangan kita terlalu takut untuk menghadapi masalah. Jangan kita terlalu takut menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika Allah berikan apapun itu kepada kita, maka kita harusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pasti Allah berikan solusi kalau memang kita beriman kepada Allah. Wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Dan celakalah bagi orang-orang yang kafir, dan mereka akan mendapatkan azab yang syadid, yang dahsyat, yang besar, yang Masya Allah, nggak bisa digambarkan bagaimana kedahsyatan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang kafir. Kafir menutup diri daripada kebenaran, menutup diri daripada rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Dia mengatakan ini semuanya karena usahaku. Dia mengatakan karena ini, karena kepintaranku, karena kekuasaanku. Dan ketika disampaikan kebenaran, disampaikan hikmah, disampaikan Al-Quran, nasihat, tapi dia nggak mau mendengarkan itu.
innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mau kamu berikan peringatan atau tidak, tetap mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Lalu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa celakalah orang-orang yang kafir. Celaka. Mereka mendapatkan azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah mereka? Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Yastahibbun, mereka bersangatan cinta terhadap dunia daripada akhiratnya. Lebih mengutamakan dunianya, mengutamakan uangnya, mengutamakan kesenangan-kesenangan di dunia daripada ingin akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan berbenturan dengan ibadah, maka yang diutamakan dunianya, pekerjaannya dulu, gitu kan? Terus rapatnya dulu, atau pekerjaannya, atau apa yang dia hadapi. Nah, ketika berbenturan dengan ibadah, maka yang dia utamakan adalah dunia. Nah, ketika dia mendapatkan harta yang banyak, dia nggak mau mengeluarkan infaknya, dia nggak mau mengeluarkan zakatnya, dimakan semua olehnya, dimakan semua. Dia nggak mau mengeluarkan itu. Masya Allah. Padahal itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia cinta terhadap dunia, dia lebih mengoleksi dunia, mengoleksi anak, terus harta, mobil semuanya, rumah yang mewah, dipermewah betul itu, dipermewah betul, tanpa melihat bagaimana kewajiban harta yang Allah berikan kepadanya. Insya Allah, dia lebih memperindah, dia lebih memperbanyak harta, lebih mengoleksi apa yang dia inginkan daripada apa yang dibutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khawatir kita. Ketika makin banyak harta kita, ya Allah, ya mudah-mudahan kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mentadaburi Al-Qur'an, menyampaikan kebenaran, dia halang-halangi. Kamu itu salah, kamu itu enggak benar itu. Kamu itu sok pintar, kamu itu sok pandai, kamu itu sok alim. Ya Allah, itu nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu kepada kita, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu kan. Tetap kita perjuangkan kebenaran, sampaikan kebenaran. Karena ini ibadah, karena ini kewajiban orang-orang yang menyampaikan ilmu, yang punya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang melemahkan, orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka itu tertutup daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita ingin mengedepankan hawa nafsu kita, boleh jadi kita ingin mengedepankan pendapat kita, mengedepankan pemikiran kita, organisasi kita semuanya, maka lebih lagi kita akan mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita utamakan. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, wa yabghunaha 'iwaja, dan menginginkan jalan Allah itu dibengkokkan. Sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, jalan yang lurus. Ketika ada orang-orang yang berpedoman dengan Al-Qur'an, lurus hidupnya, lurus pemikirannya, lurus ibadahnya, karena dia yang pandang adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena organisasinya, bukan dikarenakan golongannya, bukan dikarenakan uangnya, bukan dikarenakan jabatannya, tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dipandang. Maka kalau yang itu yang kita lihat, maka sukses insyaallah. Jangan khawatir, karena ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menolong kita insyaallah. Ulaika fi dhalalin ba'id, orang-orang yang seperti ini akan jauh daripada Allah, makin jauh. Orang yang selalu cinta terhadap dunia, orang yang menghalang-halangi mendekatkan diri kepada Allah dari jalan Allah. Yang ketiga, mereka yang menginginkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkok, dibengkokkan. Ini keinginan mereka. Kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada diri saya pribadi. Semoga kita semakin semangat untuk memperjuangkan agama Allah, untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala.